diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada pembelajaran hari ini. Semangat! Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Yuk, siapa yang mau berdoa? Baca. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, di sini kita akan melakukan teknik stop, ya supaya kalian nanti lebih fokus terhadap pembelajaran. Anak-anakku, sekarang ibu minta kalian duduk yang bagus dan baik. Sekarang pejamkan mata kalian. Tangan di atas paha dan rasakan alunan musik yang sangat indah. Buang segala pikiran yang membuat kalian kecewa, kesal, dan juga marah. Pikirkanlah suasana yang membuat kalian merasa nyaman. Hirup nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Hirup nafas lagi dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Hirup nafas dalam-dalam lagi, hembuskan pelan-pelan. Buka mata kalian dan kita akhiri dengan tepuk tangan. Jadi pikiran kalian sudah fokus, biar tambah semangat lagi, kita akan senam ayat susanti bersama-sama. Yuk, maju semua. Siap ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
zat campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat memahami zat tunggal dan campuran serta mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal dan juga zat campuran. Campuran, yaitu mohon kalian nanti fokus dan menyimaknya dengan baik. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama UTD dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini, kita telah memasuki materi baru yaitu tema 9 di kelas 5. Adapun materi tema 9 di kelas 5 yaitu mengenai zat tunggal dan campuran. Baik anak-anak, adapun pembahasan materi dalam video kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai zat tunggal, kemudian yang kedua kita belajar tentang campuran, dan yang ketiga kita akan belajar tentang materi pemisahan campuran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentu ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, apa itu materi? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali materi, misalnya kalian perhatikan pada lingkungan sekitar ini yaitu ada batu, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada rumput, ada bunga, dan udara yang kita hirup. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan materi. Materi yang terdapat di alam semesta ini sangat banyak jenisnya. Nah, setiap materi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari materi lainnya. Meskipun demikian, antara berbagai macam materi terdapat juga berbagai persamaan sehingga kita dapat membuat pengelompokan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan materi berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, adapun materi yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya itu dibedakan menjadi yang pertama ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, materi itu dapat dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada yang namanya campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal? Apa itu zat tunggal? Nah, jadi zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Adapun contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam. Serta masih banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur dan yang kedua ada yang disebut dengan senyawa. Oke, berikut ini akan Putri dijelaskan apakah itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama kita akan membahas unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh yang termasuk unsur yaitu ada besi, kemudian ada emas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Pernahkah kalian mendengar campuran atau apakah yang dimaksud dengan campuran? Nah, jadi campuran merupakan suatu gabungan dari dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi dan zat-zat penyusunnya masih mempertahankan sifat masing-masing.
Adapun contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada tanah, kemudian yang kedua ada campuran air dan bubuk susu, kemudian yang ketiga ada udara, dan yang keempat itu ada jus. Nah, di mana tanah, kemudian susu, udara, dan jus ini merupakan contoh-contoh dari suatu campuran. Nah, selanjutnya perlu juga kalian ketahui bahwasanya campuran ini dibedakan menjadi dua jenis campuran anak-anak, yaitu yang pertama ada yang dinamakan dengan campuran homogen, dan yang kedua ada yang disebut dengan campuran heterogen. Nah, apakah yang dimaksud dengan campuran homogen dan heterogen? Baiklah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, itu ada campuran homogen. Nah, campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna dan zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Adapun contoh campuran homogen itu ada larutan gula dan juga larutan garam, di mana larutan gula ini berasal dari campuran air dan juga gula, serta larutan garam itu terdiri dari campuran air dan juga garam, di mana apabila air dan gula kita campurkan akan membentuk suatu larutan yang disebut dengan larutan gula, di mana larutan gula tersebut tercampur secara sempurna dan kita tidak dapat membedakan zat penyusunnya. Nah, anak-anak, campuran homogen ini sering juga disebut sebagai larutan. Larutan ini terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Pelarut itu merupakan zat yang terdapat lebih banyak di dalam larutan, sedangkan zat terlarut adalah zat yang terdapat lebih sedikit di dalam larutan. Nah, pelarut yang sering digunakan itu adalah air. Untuk larutan gula dan larutan garam, di mana pelarutnya itu adalah air dan zat terlarutnya itu adalah gula dan garam. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang campuran heterogen. Nah, campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya Sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, hebat sekali. Sekarang ibu mau tanya, kalau gitu materi di kelas ini ada apa aja ya? Kertas, apa lagi? Bagus ya, hebat sekali. Kan ibu guru. Baik anak-anak, lanjutannya ibu akan menyampaikan tentang zat tunggal. Ada yang tahu zat tunggal? Oh iya, Siska, silakan. Kurang keras, biar temennya dengar semua ya. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Iya. Ada yang tahu contohnya zat tunggal? Oh iya, bisa. Seperti air, garam, gula, dan emas. Hebat sekali. Baik, sekarang ada yang tahu tentang zat campuran? Oh iya, udah, silakan. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ya, hebat sekali muda. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Hebat sekali anak-anak. Ya, di sini ibu punya contoh. Di sini zat tunggalnya ada berapa? Ada berapa? Ada 3 apa saja? Air, pasir. Ya. Ini termasuk zat tunggal apa zat campuran? Zat campuran tadi ada berapa? 2. Apa sama apa? Kalau ini termasuk? Kenapa heterogen? Ya, karena campurannya tidak sempurna. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham, ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 nanti menempati tempat sesuai yang sudah ibu apa tadi? Sudah ibu tentukan. Ya, yuk, ayo. Silakan menempati tempatnya masing-masing. Oh, baru
sudah Ibu berikan. Sekarang Ibu punya kartu pertanyaan di mana nanti kalian akan mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Lagi ya. Setelah itu nanti kita presentasi satu-satu. Setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Pak, kamu nih. Yuk. Apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Zat yang terdiri dari atas beberapa jenis materi. Oh, nah. Ya, itu zat murah. Apakah yang dimaksud dengan zat campuran? Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi yang tersebar. Terus. Zat campuran dibagi menjadi dua sebutan yang jelaskan. Nah, tiga. Zat campuran dibagi menjadi dua sebutan. Baik anak-anak, sesi pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sekarang Ibu mau memberikan pertanyaan pada kalian. Ibu ingin mengetes pemahaman kalian. Ya, ada yang apa saja yang kita pelajari hari ini? Zat campuran dan juga zat tunggal. Ada berapa zat campuran tadi? Dua. Apa sama apa? Dan juga oke. Kalau heterogen itu apa? Ada yang ya, campuran yang tidak campur dengan sempurna. Kalau kita akhiri pembelajaran hari ini, ayo ketua kelasnya dipimpin membaca ke depan. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai.